Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waitri Endami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, kelas 18A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kurikulum di Indonesia dan kurikulum di negara lain, yaitu negara Malaysia dan Singapura. Nah, saya juga akan membahas jurnal pendidikan tentang perbandingan kurikulum di Belgia dan perbandingan kurikulum antara Belgia dan Indonesia. Kita membandingkan kurikulum di Indonesia dengan negara lain, yaitu Malaysia dan Singapura. Nah, kita sendiri itu harus tahu apa itu pengertian kurikulum. Kurikulum itu merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kurikulum ini dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan tertentu pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Teman-teman juga bisa lihat pada layar di samping itu ada skema kurikulum di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu telah terjadi pergantian kurikulum sebanyak 13 kali dari tahun 1947 sampai tahun 2020 ini sudah sebanyak 13 kali pergantian kurikulum. Nah, kurikulum yang pertama kali pada tahun 1947 itu dinamakan dengan kurikulum rencana pelajar tahun 1947. Nah, diganti lagi pada tahun 1964 itu dengan yang namanya rencana pendidikan sekolah dasar. Terus berganti lagi pada tahun 1968 yaitu kurikulum sekolah dasar, berganti lagi pada tahun 1973 dengan nama kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Pada tahun 1975 berganti lagi menjadi kurikulum sekolah dasar lagi. Terus pada tahun 1984 berganti lagi namanya menjadi kurikulum 1984. Nah, pada tahun 1994 kurikulum itu berganti nama menjadi kurikulum 1994 sampai ke sekarang ini kurikulum pada tahun 2020 ini kurikulum yang kita pakai itu adalah kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 juga udah mengalami banyak pergantian, ada bahkan sekarang ini ada yang namanya kurikulum 2013 revisi. Jadi di Indonesia itu total sampai 2020 sekarang ini pergantian kurikulum itu terjadi kurang lebih sebanyak 13 kali. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia itu akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Budaya atau yang disingkat dengan Kemendikbud. Dan pendidikan di Indonesia terbagi dalam 3 jalur, yaitu jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan di Indonesia juga dibagi menjadi dalam 4 jenjang, yaitu jenjang pendidikan anak usia dini, meliputi PAUD, taman kanak-kanak, dan kelompok bermain. Nah, jenjang yang kedua itu adalah pendidikan dasar, yaitu dari kelas 1 SD hingga kelas 6 SD. Jenjang yang ketiga ada pendidikan menengah, itu dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Jenjang yang ketiga itu pendidikan menengah dari kelas 10 hingga kelas 12, dan jenjang yang terakhir itu merupakan pendidikan tinggi yang meliputi perguruan tinggi, akademi, institut, politeknik, dan sekolah tinggi maupun universitas. Pendidikan di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di Indonesia, semua penduduk Indonesia itu wajib mengikuti pendidikan program belajar. Program wajib belajar di Indonesia itu terdiri dari 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar, dan 3 tahun di sekolah menengah. Belum di negara lain, yaitu negara Malaysia. Sistem pendidikan di negara Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau yang disingkat dengan KPM. Pendidikannya dibagi menjadi prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajian tinggi. Manajemen pendidikan di Malaysia itu, sekolah menengah Malaysia ditempuh dalam jenjang waktu 5 tahun, sedangkan di Indonesia itu ada 6 tahun, yaitu SD dan SMP.
negara Malaysia cenderung lebih maju di bidang pendidikan karena kurikulum yang dipakai baku, tidak sering ada pergantian kurikulum. Berbeda dengan negara Indonesia yang seringkali terjadi pergantian kebijakan serta kurikulum, sehingga pelaksanaan teknisnya itu di Indonesia lambat untuk berkembangnya. Yang kedua itu ada pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi murid-murid. Untuk menyatukan keberagaman karakteristik, perbedaan ras dan budaya yang ada di Singapura, keberagaman bahasa, setiap siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. Nah, jenjang pendidikan formal di Singapura itu ada yang pertama, kindergarten school atau setara dengan taman kanak-kanak yang ada di Indonesia. Yang kedua itu ada primary school yang setara dengan sekolah dasar. Nah, yang ketiga itu ada primary school leaving examination atau yang disingkat dengan PSLA. Yang keempat itu ada secondary school. Itu selama 4 atau 5 tahun. Secondary school ini dibagi menjadi 4 jalur. Ada jalur spesial atau express course, ada jalur normal academic course, ada jalur normal atau technical course, dan ada jalur integrated program atau IP course. Manajemen pendidikan di negara Singapura. Kemajuan pendidikan di Singapura didukung oleh banyak faktor, diantaranya yaitu ada faktor yang fasilitas yang memadai. Contohnya, setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet bebas. Setiap sekolah juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan antara siswa dengan guru dan orang tua. Selain itu, di setiap kelas terdapat liquid crystal display atau LCD. Nah, terus fasilitas lainnya itu transportasi yang ada di Singapura itu memiliki akses untuk ke semua sekolah yang ada di Singapura, yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahnya. Di Singapura juga, biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan rakyatnya, ditambah lagi dengan beasiswa bagi rakyat yang kurang beruntung. Proses penyaringan untuk menjadi guru sangat ketat. Contohnya, calon guru yang diterima disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan, sehingga semua calon guru tersebut pasti akan mendapatkan pekerjaan. Para calon guru diberi pelatihan sebelum bekerja, sehingga guru-guru yang akan bekerja itu sudah mendapatkan pembekalan sebelumnya. Saya akan membahas tentang jurnal penelitian terapan ilmu geografi dan pendidikan geografi. Nah, pada jurnal ini berjudul tentang perbandingan pendidikan negara Belgia dan pendidikan yang ada di negara Indonesia. Dapat kalian lihat jurnalnya seperti ada gambar di atas. Nah, di sini saya akan membahas jurnal pendidikan, yaitu tentang perbandingan kurikulum di negara Belgia dan negara Indonesia. Negara Belgia merupakan negara kerajaan yang memiliki 3 bahasa resmi, yaitu ada bahasa Belanda, Perancis, dan Jerman. Nah, kebebasan pendidikan akan menjadi salah satu topik utama dalam sistem pendidikan di Belgia. Kebebasan pendidikan sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 24 dari Konstitusi Belgia tidak hanya terdiri dari kebebasan, tetapi juga disebut kebebasan pedagogik, yaitu hak untuk mendirikan sekolah. Sistem pendidikan yang ada di negara Belgia berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama, diskriminasi, memerangi, dan mencegah kegagalan sekolah. Ikhtisar juga menunjukkan bahwa kebijakan Eropa, yaitu kebijakan anti-diskriminasi yang telah memiliki pengaruh pada reformasi. Nah, pendanaan untuk pendidikan di negara Belgia itu mendapat subsidi dari negara. Mayoritas siswa mendapat bantuan hibah dan untuk melanjutkan pendidikannya. Biaya sekolah di negara Belgia terbilang murah. Namun, masyarakat pun tetap dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah Belgia melalui program Studiotoelagen. Pendidikan secara umum di Belgia itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pendidikan dasar atau yang disebut dengan Basissonderwijs.
Nah, pendidikan dasar ini terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok yang kalau di Indonesia itu disebut dengan kelompok TK, yang di Belgia disebut dengan Kleuteronderwijs. Nah, dan kelompok yang kedua itu ada SD atau yang di Belgia disebut dengan Leeronderwijs. Nah, tahapan yang kedua itu ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah sendiri ini disebut juga dengan secondary onderwijs. Nah, secondary onderwijs ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada ASO atau Algemeen Secondary Onderwijs, yang di Indonesia itu setara dengan pendidikan umum. Yang kedua itu ada BSO atau Boreoskunder, yang di Indonesia itu setara dengan pendidikan untuk bekerja seperti SMK. Nah, yang ketiga itu ada KSO atau Kunstsekunder, yaitu yang di Indonesia disebut dengan pendidikan seni. Nah, tahapan yang terakhir itu ada pendidikan tinggi atau Hoger Onderwijs. Hoger Onderwijs ini terdiri lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama universitas atau universities dan Hogeschool. Hogeschool ini seperti kalau di Indonesia itu seperti politeknik dan sekolah tinggi. Sekarang, tadi kan kita udah bahas tentang sistem pendidikan di Belgia, sekarang kita akan bahas tentang sistem pendidikan di negara Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilaksanakan dalam TAP MPR RI nomor 11 MPR tahun 1988, yang itu bahwa dasar pendidikan adalah Pancasila. Juga ditegaskan dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan yang diselenggarakan atas dasar falsafah hidup bangsa dikenal sebagai pendidikan nasional. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bab 6 pada 16 disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia meliputi 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan di Indonesia itu yang pertama ada kurikulum. Kurikulum di Indonesia, di dalam kurikulum di Indonesia itu terdapat 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama itu ada standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidikan, yang kelima itu ada standar sarana dan prasarana, yang keenam ada standar pengelolaan, dan yang ketujuh ada standar pembiayaan, dan yang terakhir itu ada standar penilaian. Nah, yang kedua itu ada kualifikasi guru. Berdasarkan peraturan pemerintah pada nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pada pasal 23 bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik, jasmani, dan kompetisi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan atau LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sistem penilaian untuk di Indonesia sendiri, sistem penilaiannya itu ada UAS dan UN. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan Nasional, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Ketentuan yang menyangkut pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang disebut dengan Sisdiknas. Nah, pendanaan yang terakhir itu. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Pada Undang-Undang 1945 ini mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan, minimal 20% dari APBD itu. Nah, dari dana APBD itu, 20%-nya itu digunakan untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Don't stay awake for too long, don't